Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, lagi rame nih diomongin terus terkait Capres 2024. Dia masuk ke bursa Capres di mana dirinya dipilih oleh beberapa partai untuk maju di Pilpres 2024 nanti. 3 Oktober 2022 lalu, Surya Paloh selaku pemimpin Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada Pilpres 2024 nanti. Lalu partai mana lagi nih yang mendukung Anies? Dan apa aja ya berita Anies Baswedan di bursa Capres? Simak ulasannya bersama aku Mela hanya di Geolive Updates. Dalam rapat kerja nasional Partai Nasdem di bulan Juni 2022 lalu, Anies terpilih menjadi satu di antara 3 kandidat Capres. 2 di antaranya adalah Ganjar Prabowo dan Andika Perkasa. Keputusan Nasdem ini dianggap paling realistis ya daripada memilih 2 kandidat lain. Karena Anies sudah tidak menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta dari Oktober 2022 lalu dan bisa fokus untuk maju ke Pilpres 2024. Ada 2 beban yang harus dipikul Anies sebagai capres dari Nasdem. Yang pertama, Anies memiliki misi untuk turut andil bagian dalam meningkatkan perolehan suara Partai Nasdem. Ya, tapi dari pihak Nasdemnya nggak ngejelasin secara detail soal meningkatkan perolehan suara ini. Dan beban kedua yang mesti ditanggung Anies adalah membangun komunikasi politik. Dia harus membangun komunikasi nggak cuma di pihak internal aja, tapi juga komunikasi dengan parpol lainnya. Kalau Anies bisa meyakinkan parpol lainnya untuk membangun koalisi bersama Partai Nasdem, tentu saja jalan untuk Anies menjadi capres Pilpres 2024 semakin terbuka lebar. Kalau dilihat dari hasil survei Poltreking Indonesia yang dirilis 31 Agustus 2022 lalu, peluang koalisi Nasdem nih cukup terbuka dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Syarif Hasan sebagai anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat menyebut bahwa Anies Baswedan masuk radar calon presiden Partai Demokrat. Menurut Syarif, Anies punya chemistry dengan Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketum Demokrat. Juru bicara dari DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra juga mengatakan banyak aspirasi muncul untuk mendukung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Menurutnya Anies dan AHY itu saling melengkapi dan akan memberikan efek lebih kuat karena 2 orang ini adalah tokoh representasi perubahan. Katanya begitu. Meskipun begitu, Herzaki juga mengakui bahwa Partai Demokrat bersama calon mitra koalisi masih fokus membahas kriteria capres dan cawapres serta mekanisme penunjukannya. Partai Demokrat memang lagi menjalin koalisi dengan Partai Nasdem dan PKS. Pada pertemuan tim kecil Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS tanggal 25 Oktober 2022 lalu, Willy Aditya selaku Ketua DPP Partai Nasdem menyebutkan bahwa pertemuan tersebut membahas cawapres yang akan menemani Anies di Pilpres 2024 nanti. Menurut keterangannya, dari Partai Demokrat mengusulkan AHY, dari PKS mengusulkan Ahmad Heriawan, tapi ya memang belum ada keputusan terkait pembahasan mereka di pertemuan tersebut. Mereka nih belum menemukan cawapres yang pas karena misalnya aja dari Partai Nasdem tuh maunya cawapres dari luar koalisi. Tapi dari Partai PKS dan Demokrat cenderung mengutamakan dari internal koalisi. Dari pihak pakar komunikasi politik, Cipta Lesmana sempat ngomongin nih terkait syarat-syarat untuk menjadi calon presiden yang baik tuh setidaknya harus memenuhi 5 syarat. Dan dia juga sempat menyinggung bahwa Anies Baswedan nih belum memenuhi salah satu syaratnya. Syarat pertama yang harus dimiliki capres menurut Cipta adalah popularitas. Menurutnya aspek ini paling penting untuk jadi capres di Indonesia. Syarat kedua menurutnya adalah memiliki partai yang memenuhi syarat presidential threshold sebesar 20%. Nah, dia bilang kalau Anies sebagai salah satu capres yang diusung oleh Partai Nasdem belum memenuhi syarat ini. Ia beranggapan kalau Anies nih cuma capres bohong-bohongan aja, belum ada partainya. Untuk Partai Nasdem pun nggak nyampe 10%, jadi belum memenuhi syarat. Lalu syarat ketiga adalah calon presiden harus pintar dan berkarakter. Syarat keempat, calon presiden harus punya modal untuk ngadepin pemilu. Pada capres ini kan mesti keliling Indonesia untuk kampanye ya. Nah, nggak mungkin kan nggak pakai uang.
Nah terakhir, keterampilan dalam berkomunikasi politik juga nggak kalah penting dan memang harus dimiliki oleh tiap-tiap calon presiden. Lalu dari survei yang dilakukan Indonesia Survey Center terkait elektabilitas tokoh menuju pemilu 2024 menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan ini mulai redup di bursa Pilpres 2024. Hairul Ansari selaku peneliti senior ISC menjelaskan bahwa Anies ini masuk ke 3 besar nama populer yang diketahui akan mencalonkan ataupun dicalonkan untuk maju ke Pilpres 2024. Pada tingkat likability posisi 3 besar itu ditempati Prabowo, Anies, dan Sandiaga. Dan Anies ini berada di posisi kedua setelah Prabowo. Hairil juga mengungkapkan melalui survei katanya 6,7 masyarakat memilih Anies dengan alasan kapabilitasnya dalam memecahkan masalah selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. 2,6% memilih Anies dengan alasan menilai program kerjanya selama menjabat sebagai gubernur. Dan 1,3% dari masyarakat yang memilih Anies dengan alasan kesamaan agama. Beberapa responden juga ada yang menjawab kalau mereka mengenal Anies karena sering lihat di sosial media seperti kegiatan-kegiatan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Elektabilitas Anies ini diyakini memudar karena tidak terlalu mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Anies nanti kira-kira akan maju bareng siapa ya cawapresnya? Dan apakah Anies sudah memenuhi kriteria menjadi capres di Pilpres 2024 nanti? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Aku Mela mohon pamit dulu, sampai ketemu lagi di Geolife Update selanjutnya.